berikan idhafah khitabullah. Khitabullah, mana ini, maka ini menghilangkan semua makna khitab yang lain, hanya kepada khitabullah saja. Kemudian al-muta'alliq, yaitu yang berkaitan atau yang terikat. Atau kata ini merupakan pembatas dalam definisi yang hadir untuk menjelaskan realitas sebab khitab haruslah terkait. Ya. Maka ada kalimat khitabullah, ini kaitannya apa? Ya. Maka di situ adalah al-muta'alliqu, ya, yang berkaitan dengan bi'af'alil mukallafin, yaitu dikaitkan dengan apa? Bi'af'alil mukallafin. Kata af'al merupakan bentuk umum atau bentuk jamak dari kata fi'il yang berarti segala sesuatu yang keluar dari seorang mukallaf, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau keyakinan. Kemudian kata al-mukallaf atau kata al-mukallafin merupakan bentuk jamak dari kata mukallaf, yaitu setiap manusia yang balik, berakal, dan telah sampai padanya dakwah. Al-mukallaf adalah setiap manusia yang balik, ya, berakal, dan telah sampai kepadanya dakwah. Jadi kalimat mukallaf, anak kecil, orang gila, ya, tidak mengenal khitab. Tidak mengenal khitab. Maka khitabullah ini tidak masuk terhadap anak kecil dan orang yang tidak berakal, alias orang gila ataupun orang stres. Sebab pada hakikatnya khitab adalah pembebanan, ya, atau taklif. Khitab adalah pembebanan atau taklif. Sedangkan anak kecil dan orang gila tidak mampu menerima taklif atau pembebanan. Sehingga dengan demikian anak kecil dan orang gila tidak masuk dalam khitabullah. Demikian juga dengan orang yang belum sampai padanya dakwah Islam, maka tidak ada kewajiban khitabullah terhadap mereka karena belum sampai kepada mereka dakwah Islam. Meskipun ia mampu menerima pembebanan, artinya orang yang belum mendapatkan, ya, informasi terkait dengan dengan agama Islam, walaupun dia sudah balik, dia sudah berakal maksudnya, maka dia tidak termasuk dalam khitabullah. Karena apa? Karena dia belum mendapatkan atau menerima dakwah tentang terkait dengan Islam. Akan tetapi taklif tersebut atau pembebanan tersebut terhalang karena udzur. Udzurnya apa? Udzurnya adalah dia belum mendapatkan dakwah tentang Islam. Oleh karena itu, khitabullah atau perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang mengeliminasi khitabullah, maka apa sebentar ya?
Baik, kita lanjutkan. Eh, jadi khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf akan mengeliminasi khitabullah yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Adapun khitabullah yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf mencakup sebagaimana berikut. Yang pertama, khitabullah yang berkaitan dengan zatnya. Ya. Khitabullah yang berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, khitabullah yang berkaitan dengan salah satu sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, khitabullah yang berkaitan dengan salah satu perbuatannya. Yang keempat, khitabullah yang berkaitan dengan benda mati. Kemudian yang kelima, khitabullah yang berkaitan dengan hewan. Kemudian yang keenam, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, perintahkanlah anak-anakmu untuk menunaikan sholat saat ia telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak menunaikannya saat ia telah berumur 10 tahun. Khitab ini dan khitab-khitab lainnya yang berkaitan dengan perbuatan anak kecil yang meliputi ibadah, muamalah, kewajiban zakat pada hartanya, sifat sholatnya sah bila telah berkumpul kepadanya syarat-syarat dan rukun-rukunnya, tidak dianggap sebagai hukum taklifi bagi anak-anak. Jadi di sini jelas ya, tadi disebutkan bahwasannya khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf akan mengeliminasi khitabullah yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ya kan? Kalau perbuatan mukallaf itu kan jelas perintah Allah tentang sholat, perintah Allah tentang zakat. Ini kepada siapa? Mukallaf. Orang akil balik, ya kan? Tapi kalau perintah-perintah Allah yang di luar itu, maka ini akan menjadi jelas tidak tanggungan mukallaf. Seperti apa? Ya khitabullah terkait dengan zatnya. Seperti firman Allah yang artinya ya dalam surat Al-Imran, Allah mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Ini bukan perintah Allah kepada hambanya. Ini karena ini terkait dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau khitabullah terkait dengan salah satu sifatnya, ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kemudian khitabullah tentang salah satu perbuatannya. Ini semua khitabullah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitannya dengan mukallaf, yaitu makhluk Allah itu sendiri. Eh, Ikhwan dan akhwat sekalian, dari definisi yang tadi saya sebutkan, itu ada beberapa sanggahan, ya, sanggahan-sanggahan terkait definisi di atas. Maka tolong antum ringkaskan sanggahan-sanggahan terkait dengan definisi beserta bantahannya. Jadi ketika ada yang para penyanggah terkait dengan definisi, maka ada bantahannya. Bantahan atas apa? Sanggahan definisi tersebut. Maka tolong ikhwan dan akhwat sekalian diringkaskan ya sanggahan dan bantahannya. Kemudian kita lanjutkan.
ahkam aksamu hukum syar'i, macam-macam hukum syar'i, ya. Tadi kan yang pertama eh, ta'rif hukum syar'i, yang kedua ini adalah eh, macam-macam hukum syar'i. Sebelumnya telah kita bahas, ya, telah kita katakan bahwa hukum syar'i adalah khitabullah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf dalam bentuk tuntunan atau pilihan maupun hubungan atau berhubungan dengan sesuatu yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan. Ya. Kalau orang mencermati definisi ini dapat membagi pada dua kalimat. Kalimat yang pertama, khitabullah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf dalam bentuk tuntunan atau pilihan, ya, dalam bentuk tuntunan atau pilihan. Kalimat yang kedua, maupun yang berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan. Maka dari sini hukum syar'i ada dua macam. Ada yang taklifi dan ada yang wad'i. Jadi ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Taib. Sekarang apa hukum taklifi itu? Hukum taklifi adalah khitabullah subhanahu wa ta'ala yata'allaku yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan. Jadi hukum taklif itu adalah firman atau khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan. Sedangkan pembagiannya, hukum taklifi memiliki pembagian yang beragam. Pembagian ini dilihat berdasarkan pertimbangan yang bermacam-macam. Di antara pembagian ini yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian berdasarkan tuntutan atau pilihan, takhyir, ya, yang dikandungnya, yaitu pembagian hukum taklif melihat pada zatnya dibagi menjadi 5. Ijab, nadab, tahrim, karoha, karoha, dan ibaha. Dan ibaha. Yang kedua, pembagian berdasarkan waktu yang telah ditentukan untuk ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi A, ibadah yang memiliki waktu yang telah ditentukan oleh syar'i, ya, yang meliputi ta'jil, ada i'adah, dan qadha. Ada 4. Sedangkan B, ibadah yang tidak memiliki waktu tertentu, ya, itu tidak ini, ya. Jadi kalau ibadah yang memiliki waktu yang telah ditentukan oleh syar'i, maka ada yang namanya ta'jil, ya, mendahulukan, ada i'adah, dan kemudian qadha. Kemudian yang ketiga, pembagian berdasarkan kesesuaian hukum atau tidaknya dengan dalil dibagi menjadi 2. Ada rukhsah, ada azimah. Kemudian yang keempat, pembagian berdasarkan zatnya, ya, dibagi menjadi 2, yaitu tahsin dan takbih, yaitu baik atau buruk. Berikut ini pembagian hukum taklifi juga berdasarkan tuntutan atau pilihan. Masing-masing pembagian di atas akan kami jelaskan nanti insya Allah.
Kita jelaskan yang pertama tadi, pembagian berdasarkan tuntutan atau pilihan takhyir yang dikandungnya, itu ada ijab, nadab, tahrim. Yang pertama, ijab. Ya. Khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi talabil fi'li talaban jaziman. Perintah Allah Ta'ala yang mengandung perintah yang harus dikerjakan. Talaban jaziman. Di sini ada penjelasan definisinya. Ya. Ya, khitab merupakan jenis dalam definisi yang mencakup semua perintah atau khitab, baik itu khitab dari Allah maupun khitab dari yang lainnya. Ya. Khitab adalah sebutan bagi arahan kalam yang berfaedah kepada orang lain. Ya. Al-muta'alliq bitalabul fi'al, yaitu kalimat ini mempunyai makna yang mengandung di luar ya, memiliki makna di luar perintah yang mengandung untuk meninggalkan. Jadi al-muta'alliq bi talabul fi'li. Jadi di sini usuliyin mengatakan bahwasanya ini khitab atau perintah Allah terkait untuk dikerjakan. Berarti yang larangan di luar daripada hal ini. Karena apa ini? Talibul fi'il, yaitu diminta untuk dikerjakan. Perkataan muta'alliq bil talibul fi'li juga mengeliminasi khitab yang mengandung di dalamnya perintah untuk meninggalkan, baik itu hadir dalam bentuk tahrim ya, ataupun hal yang lainnya. Dan khitab yang hadir dalam bentuk karaha juga mengeliminasi khitab ibaha, sebab di dalamnya sama sekali tidak mengandung perintah atau tuntutan. Jadi kalimat ini jelas, khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi talibul fi'li talaban jaziman adalah ya, perintah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perintah untuk dikerjakan. Jadi ijab itu adalah perintah untuk dikerjakan. Oke. Kemudian an-nadab. An-nadab adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bitalabul fi'li talaban ghaira jaziman. Kalau tadi yang pertama, yang ijab adalah talaban jaziman. Ya. Talaban jaziman ini adalah tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Sedangkan nadab, yaitu khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bitalabul fi'li talaban ghaira jaziman. Yaitu perintah Allah yang mengandung perintah yang tidak harus dikerjakan, hanya merupakan anjuran untuk melaksanakannya. Maka kita carikan contoh, salah satu contoh khitab yang menunjukkan nadab atau anjuran, yaitu khitabullah yang menuntut seorang mukallaf mencatat utang yang ditangguhkan, yang ditunjukkan oleh firman Allah ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Al-Baqarah ayat 282. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Ini adalah khitabullah yang bentuknya nadab, anjuran. Sedangkan contoh ya, yang ijab ya, adalah khitab yang menuntut seorang mukallaf mengeluarkan zakat pertanian yang ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141.
Al-An'am ayat 141. Nah. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadihi. Di sini Allah memerintahkan untuk apa? Allah memerintahkan idza asmara, jika ya pohon-pohon tersebut itu berbuah ya atau panen, wa atu haqqahu, maka berikanlah hak-haknya yauma hasadihi, pada hari panen. Ini adalah salah satu contoh ijab ya khitabullah taala al-muta'allaq bi talabi fi'li talaban jaziman, yaitu satu kewajiban bagi petani apabila dia telah panen, maka dia harus mengeluarkan haknya. Sedangkan contoh terkait dengan nadab, anjuran, yaitu salah satunya tadi adalah perintah Allah untuk menuliskan dan terkait dengan utang piutang. Kemudian yang ketiga, at-tahrim khitabullah ta'ala talibul tarqi talaban jaziman. Perintah Allah yang mengandung larangan yang harus dijauhi, ya, yang harus dijauhi. Maka contoh khitabnya yaitu khitabullah ta'ala melarang berzina yang ditunjukkan dalam firman Allah, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu yang suatu jalan yang buruk. Ya, Al-Isra ayat 32. Kemudian karaha adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliku bi talabil kaf anil fi'li talaban ghaira jaziman. Yaitu perintah Allah yang mengandung larangan namun tidak harus dijauhi. Dengan kata lain, titah Allah yang menuntut untuk meninggalkan namun tidak secara tegas dan pasti. Contoh titah Allah yang menunjukkan arti karaha adalah perintah yang menuntut seorang mukallaf untuk tidak pergi ke masjid ketika memakan sesuatu yang menimbulkan bau tidak sedap. Artinya ketika kita habis makan yang berbau tajam, ya, makan durian, ya, makan apa lagi yang memiliki bau tajam, itu karoha. Kita disuruh untuk apa? Jangan ke masjid kalau kamu masih bau durian. Gitu. Ini perintah, tetapi tidak larangan yang tidak harus. Tapi ini adalah semacam dibenci, tapi tidak dilarang. Sehingga di sini memiliki makna, dibaliknya adalah bersihkan dulu bau itu. Sehingga habis baru pergilah ke masjid. Maka di sini disebutkan khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi talabil kaf anil fi'li talaban ghaira jazman. Yaitu perintah Allah yang mengandung larangan namun tidak harus dijauhi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah ibaha, ya, khitabullah ta'ala alladhi khaira fihi al-mukallaf bainal fi'li wa tarki. Yaitu perintah Allah yang mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat. Maka di sini contoh khitabnya adalah yang menunjukkan kebolehan makan dan minum sehingga terbitnya fajar, sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan hitam saat fajar. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, ini yang hukum yang kelima, ibaha, adalah terkait dengan dibolehkannya makan dan minum, ya. Kamu makan boleh, nggak makan juga boleh. Tapi disebutkan di situ kamu makan dan minumlah sampai
terbit fajar. Ini ketika di bulan Ramadan atau pas puasa. Maka ketika pagi dari subuh sampai maghrib kita tidak boleh makan, tetapi setelah maghrib sampai subuh itu ada perintah atau ibaha yang menunjukkan kamu boleh makan minum. Makan ya boleh, nggak minum ya, nggak makan ya boleh. Ini adalah ta'rif yang pertama terkait dengan pembagian hukum taklifi, ya, yaitu ijab, nadab, tahrim, karaha, dan ibaha. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ya, dalam bahasa fikihnya yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, saya minta tadi, apa yang saya minta tadi adalah sanggahan dan bantahan sanggahan terkait dengan ta'rif atau definisi hukum syar'i, ya, mohon dituliskan dan kemudian dikirimkan ke saya. Tidak perlu yang dari kitab ini boleh, dari kitab mana saja boleh, tapi yang jelas dia menunjukkan kaitan pertemuan hari ini. Ada pertemuan yang lain, insya Allah nanti kita lihat, moga-moga saya ada waktu untuk sore, waktu akidah, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.